Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan sedikit memberikan informasi terkait dengan sumber daya alam, di mana nantinya kita akan membahas seperti outline yang ada di video ini, yaitu mulai dari pengertian, jenis sumber daya alam, manfaat sumber daya alam di Indonesia, dan sebaran dari sumber daya alam. Ya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia dan makhluk hidup, tentu kita harus tergantung dengan apa yang namanya sumber daya alam yang ada di bumi. Ya, sumber daya alam atau resources dalam bahasa Inggris tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan demi mencapai kesejahteraan. Oke, kalau dilihat dari pengertian, apa pengertian dari sumber daya alam itu? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia dan makhluk hidup tentunya. Selain itu ada pendapat lain mengenai definisi dari sumber daya alam, yaitu semua bahan atau zat mineral, hutan, tanah, dan air yang terdapat di alam yang dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia. Ya, alam yang menjadi habitat makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan penyedia sumber kehidupan, terutama kebutuhan primer seperti pangan, papan, dan sandang. Sumber daya alam juga meliputi seluruh kekayaan alam, baik berupa biotik maupun antibiotik yang berguna untuk memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup manusia. Ya, kita coba lihat pengertian sumber daya alam dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Surya Negara. Ya, Surya Negara mendefinisikan bahwa sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan meliputi fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Ahli yang kedua itu menurut J.A. Katili, di mana sumber daya alam adalah seluruh unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya, sumber daya alam menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sumber daya alam adalah seluruh potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Selanjutnya, sumber daya alam menurut Walter Isaard adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang dapat dimanfaatkan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya menurut Valentino Jackson Chapman, di mana sumber daya alam sebagai hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan yang dibutuhkan, yaitu persediaan atau stok, sumber daya atau resource, serta cadangan atau reserve. Oke, setelah kita lihat pengertian dari sumber daya alam, kita akan melihat lebih dalam terkait dengan jenis dari sumber daya alam. Ya, untuk pengklasifikasian jenis sumber daya alam ini banyak sekali klasifikasi. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sumbernya terbagi dua, yaitu hayati atau biotik serta non-hayati atau antibiotik. Apa yang dikatakan dengan hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Contoh sumber daya alam hayati ini seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selanjutnya yang non-hayati atau antibiotik atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang bersumber dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya udara, air, tanah, sinar matahari, batuan, mineral, dan bahan pertambangan, dan lain-lain. Oke, pengklasifikasi yang kedua jenis sumber daya alam yaitu berdasarkan sifatnya. Terbagi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan kesediaannya karena tidak akan habis, serta diperbaharui oleh alam secara terus-menerus. Itu contohnya seperti tumbuhan, hewan, air, tanah, dan energi matahari. Kita contohkan seperti air, bahwasanya air merupakan faktor utama penyusun kehidupan, di mana air diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis serta dibutuhkan hewan dan manusia agar terhindar dari dehidrasi dan tetap bertahan hidup, di mana air ini
selalu bisa diperbaharui. Misalnya dengan ada turunnya hujan, maka jumlah air di muka bumi ini akan bertambah. Walaupun seiringnya air habis, tapi selalu tergantikan dengan sumber-sumber air yang baru seperti air hujan atau dari mata air. Oke, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam dengan jumlah yang terbatas, sehingga bila digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Ya, penggunaan sumber daya yang tidak diperbaharui harus dilakukan secara tepat guna, misalnya produk pertambangan seperti logam, batu bara, dan minyak bumi. Itu contohnya yang tidak dapat diperbaharui. Oke, selanjutnya pengklasifikasian sumber daya alam jenisnya berdasarkan kegunaannya. Terbagi dari dua, yaitu sumber daya alam penghasil energi, yaitu merupakan seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contoh dari sumber daya alam yang untuk memproduksi energi ini yaitu seperti air dari sungai, bendungan, waduk, dan lain-lain, sinar matahari, angin atau udara, gas bumi, ombak, dan gelombang laut. Selanjutnya sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hasil pertanian, di mana pengertiannya yaitu seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contohnya yang seperti ini, hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan hasil pertambangan. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan pembentukannya. Terbagi tiga, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Ya, sumber daya alam materi merupakan benda mati yang dapat diperoleh secara langsung dari alam maupun melalui proses penambangan dan pengolahan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya yang mampu menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, air, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya yang keberadaannya berdasarkan waktu dan musim. Contohnya adalah ketersediaan air ketika musim kemarau yang sulit ditemukan, akan tetapi ketika musim hujan jumlahnya yang sangat berlimpah. Dan yang kelima yaitu sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomis. Ya, terbagi dua yaitu SDA ekonomis dan SDA non-ekonomis, di mana SDA ekonomis adalah SDA yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual seperti logam mulia atau emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-ekonomis, yaitu sumber daya alam yang tidak memiliki nilai ekonomis karena dapat diperoleh secara langsung dari alam tanpa melalui proses apapun, misalnya udara, air, dan sinar matahari. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu jenis sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Terbagi dua yaitu akuatik dan terestrial. Ya, SDA akuatik adalah sumber daya yang hanya ada di wilayah perairan seperti ikan, laut, dan udang, termasuk juga terumbu karang, kepiting, dan lain-lain. Selanjutnya sumber daya alam terestrial yaitu sumber daya alam yang ada di wilayah daratan seperti kekayaan hutan, aneka tambang, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama dan yang paling utama yaitu sebagai sumber bahan makanan. Air, tumbuhan, hewan merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk bertahan hidup. Contohnya air, sayuran, daging, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber bahan bakar dan energi, di mana perut bumi menyediakan sumber daya energi fosil seperti sinar matahari dan juga sangat baik bagi kehidupan manusia. Selain itu terdapat pula sumber energi alternatif seperti matahari, sinar matahari, angin, gelombang laut yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi. Selanjutnya manfaat yang ketiga yaitu pengembangan ilmu dan teknologi. Ya, hadirnya sumber daya alam akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, di mana manusia akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan alam. Ya, siapa sangka bahwa eksploitasi sumber daya alam secara bijak akan menjaga keseimbangan alam, akan tetapi bisa dieksploitasi dilakukan secara berlebihan justru akan merusak alam dan lingkungan. Oke, selanjutnya sebaran sumber daya alam.
Ada 3 faktor, yaitu faktor geologis, faktor iklim, dan faktor geomorfologi. Di mana faktor geologis merupakan wilayah Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng aktif dunia yang membentuk berbagai macam mineral tambang di bawah bumi. Kedua, faktor iklim, di mana kepulauan Indonesia terletak di kawasan ekuator sehingga memiliki iklim tropis dan kaya flora dan fauna. Dan selanjutnya faktor geomorfologi, di mana kawasan Indonesia mempunyai garis pantai atau pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi, dan gunung-gunung sehingga memiliki variasi sumber daya alam yang berbeda pula. Ya, selanjutnya kita akan melihat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada 7 rinciannya. Yang pertama yaitu tambang emas. Ya, logam mulia seperti emas merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan untuk perhiasan, kalung, cincin, dan gelang para wanita. Di mana kualitas emas di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Contohnya itu tambang emas Freeport yang ada di Papua. Yang kedua yaitu sumber daya alam tambang batubara, di mana Sumatera dan Kalimantan adalah wilayah utama penghasil batubara di Indonesia. Di dunia internasional, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia, dan saat ini tambang batubara di Indonesia telah dikelola oleh perusahaan nasional atau dalam negeri seperti PT Bukit Asam. Ketiga, cadangan gas alam, di mana Indonesia memiliki sumber daya alam di dalam perut bumi yang wujud dalam bentuk atau berwujud gas alam. Ya, gas alam merupakan sumber energi yang relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi, di mana pemanfaatan gas alam di Indonesia terdapat di Blok Natuna dan Blok Cepu. Yang keempat, kekayaan hutan. Ya, seluruh wilayah Indonesia memiliki hutan dengan karakter masing-masing, seperti hutan tropis, hutan bakau, hutan rawa, hutan pantai, dan hutan pegunungan, dan sebagainya. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber kayu maupun non-kayu bagi kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, hutan juga memiliki manfaat dalam tata kelola alam. Yang kelima, kekayaan laut. Ya, laut Indonesia yang merupakan pertemuan 2 samudra menjadikan sangat kaya akan ekosistem laut. Nenek moyang kita yang dikenal sebagai seorang pelaut atau nelayan sejak dulu adalah bukti jika kekayaan lautan Indonesia sangat berlimpah. Contohnya adalah ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Selanjutnya, flora dan fauna langka. Ya, terdapat beragam tumbuhan dan hewan endemik Indonesia, bahkan beberapa di antaranya adalah tumbuhan dan hewan langka. Kita dapat mengambil contoh kadal purba, komodo yang hanya hidup di Pulau Komodo dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Bahkan tempat ini telah ditetapkan sebagai warisan dari UNESCO PBB atau warisan dunia. Dan terakhir, pertanian dan perkebunan. Ya, wilayah Indonesia terkenal dengan negara agraris, di mana wilayah Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menjadikan tanah di sekitarnya subur. Kesuburan tanah merupakan faktor terpenting untuk menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan. Contoh tanaman perkebunan yang bernilai tinggi adalah kopi, pala, tembakau, kakao, rotan, dan karet, dan tanaman lain-lainnya. Dan itulah sedikit informasi terkait dengan sumber daya alam yang telah kita bahas secara rinci. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.